Hai guys, apa kabar semuanya? Sorry hari ini aku baru bisa update lagi karena kemarin beberapa minggu lagi sakit. Langsung aja guys, kali ini kita akan menceritakan mengenai Ki Ageng Surya Mentaram. Surya Mentaram merupakan seorang tokoh spiritual atau ilmu jiwa. Surya Mentaram merupakan seorang keturunan bangsawan. Ia lahir di kota Yogyakarta dari seorang raja yaitu bernama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Ki Ageng Surya Mentaram merupakan anak 55 dari 79 bersaudara dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 guys. Maklumlah guys, Hamengkubuwono ini memiliki istri yang sangat banyak. Ibunya Ki Ageng Surya Mentaram yang bernama Bendoro Raden Ayu Retno Mandoyo, putri dari seorang patih Danurejo ke-6 guys. Sewaktu kecil, Ki Gede Surya Mentaram ini memiliki nama panggilan yaitu Raden Mas Kudi Armadji. Bersama saudara-saudara lainnya, Ki Gede Surya Mentaram ini menempuh pendidikan sekolah Sri Manganti dan guru-gurunya di sana itu yang ngajar adalah orang-orang Belanda guys, jadi bukan rakyat biasa gitu. Nah, kesukaannya Ki Gede Surya Mentaram itu suka banget dia membaca buku dan dia juga suka banget untuk belajar bahasa Inggris, terus bahasa Arab, terus bahasa Belanda. Pokoknya dia suka banget untuk mempelajari bahasa-bahasa gitu guys. Dan dia bekerja di gubernuran selama 2 tahun sebagai karyawan magang. Dan di usianya 18 tahun, Ki Gede Surya Mentaram diangkat menjadi Pangeran Haryo Surya Mentaram. Ia suka membaca dan minat belajar tertingginya yaitu filsafat, ilmu jiwa dan agama guys. Ki Gede merasa tidak puas terhadap kehidupannya yang ada di keraton karena dia merasa bahwa kehidupan di keraton itu semu. Karena di dalam kehidupan keraton dia merasa bahwa ada sembah, perintah, terus marah, terus minta. Dan kondisi seperti itu dia tidak kerasan atau tidak betah tinggal di dalam lingkungan keraton. Dan ia juga mengalami beberapa peristiwa penting dalam hidupnya yang membuat dia kacau dan galau. Yang pertama adalah kakeknya yang bernama Patih Danurejo ke-6 yang bergelar Cokroningrat yang diberhentikan dari jabatannya dan tak lama kemudian kakeknya tersebut meninggal. Dan yang kedua adalah ibunya yang bernama Raden Ayu Retno Mandoyo yang telah diceraikan oleh bapaknya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan selanjutnya diserahkan kepada Surya Mentaram untuk merawat. Jadi ibunya ini bukan tanggung jawabnya lagi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 karena udah ditalak sama beliau. Dan yang ketiga yang membuat Surya makin sedih adalah istrinya Surya Mentaram ini meninggal dunia guys, dan meninggalkan seorang anak yang berusia 40 hari. Coba nggak, 3 kasus atau 3 peristiwa yang benar-benar bertubi-tubi di dalam kehidupan Surya Mentaram. Karena beberapa peristiwa tersebut lah akhirnya Ki Ageng ini ingin mengundurkan diri dari Keraton Yogyakarta. Namun perintahnya tersebut tidak dikabulkan oleh ayahandanya. Dan kemudian juga karena dia mempelajari ilmu agama guys, dan dia bertemu beberapa kiai, dia tuh ingin juga beribadah ke tanah suci yaitu di Arab Saudi sana untuk menunaikan ibadah haji. Namun lagi-lagi juga bapaknya itu juga tidak menyetujui. Jadi semua permintaannya tuh tidak dikabulkan. Jadi udah ngenes banget lah. Sudah jatuh tertimpa tangga karena permintaan yang tadi guys gak dikabulkan oleh ayahandanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Dengan rasa kecewa, dia akhirnya berinisiatif untuk melarikan diri dari keraton dan menjadi rakyat jelata dan meninggalkan atribut kebangsawanannya guys. Dia menjadi seorang pedagang batik dan cuman menggunakan kaos oblong sama kaos celana biasa, terus ada sarung yang diselendangkan di dadanya gitu loh, kayak zaman-zaman dulu gimana sih guys, pasti kalian tahu kan. Selain dia menjadi pedagang batik, dia juga memiliki profesi sebagai tukang gali sumur. Ketika dia menjadi tukang gali sumur, pelariannya itu terhenti guys, alias harus stop sampai di situ karena bapaknya itu sudah memerintahkan beberapa orang, kalau nggak salah 2 atau 3 orang gitu, untuk mencari tahu dan membawa pulang si Surya Mentaram itu ke keraton kembali. Kembali ke keraton membuat hidupnya dia tuh semakin bosan dan semakin nggak puas gitu loh guys, karena ada sesuatu yang di dalam hatinya tuh belum terjawab. Ia mengira kekayaan dan gelar itu merupakan penyebab yang selama ini ia cari. Akhirnya guys, aset-asetnya dia yang dia milikin kayak emas dan lain sebagainya ya, tabungan atau apa gitu, harta-harta bendanya dia, asetnya
itu dijual dan uangnya itu dikasih sama pembantu-pembantunya yang ada di lingkungan keraton. Namun lagi-lagi, walaupun hartanya sudah terjual, udah ludes nih, rasa yang ada dalam hatinya itu resah dan gelisah dan nggak bahagia itu belum terjawab. Jadi kekayaan yang dimilikinya itu tidak menjawab semua atas keresahan yang dimilikinya itu. Akhirnya dia berkesimpulan untuk pergi ke tempat-tempat keramat atau menyepi ya, biar dia menemukan jawabannya tersebut. Dia menyepi ke Gua Cerme, Gua Langse, terus ke Gua Kardilangu dan lain-lain sebagainya guys. Jadi dia untuk mencari jawaban yang selama ini dia rasakan. Namun lagi-lagi guys, kegiatan tersebut pun juga tidak menemukan jawabannya atau hasilnya. Jadi hasilnya zong semua. Dia juga belajar tentang agama, menjalankan ibadah agama juga, namun juga tetap tidak memuaskan jawabannya atau tidak menemukan jawaban yang dia cari selama ini. Jadi apa dong jawabannya? Jawabannya adalah tahun 1921. Surya Mataram ini berusia 29 tahun. Kala itu Sri Hamengkubuwono ke-7 atau ayahnya itu bro, wafat atau meninggal. Nah pada saat itu kan semua pada ngelayat atau mengantarkan jenazahnya ke makam Imogiri, karena di sana itu Imogiri ini tempat raja-raja meninggal semua mesti dimakamkan di sana guys. Pada saat itu si Surya Mataram ini tampil beda guys di antara saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya itu tetap menggunakan pakaian kebangsawanan ya gitu, keblangkon segala macam lah guys. Nah sementara Surya Mataram ini cuman menggunakan pakaian kain corak bagelan, terus kepala corak bagelan, dan menggunakan jas tutup berwarna putih yang punggungnya itu udah ditempel dengan kain-kain gitu ya, kayak istilahnya mohon maaf ya, pakai baju yang kurang pantas lah guys, kayak gembel lah bajunya itu, sesuai dengan kastanya dia gitu. Terus udah gitu guys, setelah proses pemakamannya selesai, dia itu mampir ke warung pecel, dia makan pecel pincang, alasnya itu daun pisang terus sama minum cao gitu. Terus saudara-saudaranya dan abdi dalam itu nggak mau mengakui kalau dia tuh saudaranya, kayak menjaga jarak gitu loh, kayak pura-pura nggak kenal gitu, karena dia kan menggunakan pakaian yang nggak biasa gitu. Karena dia berpakaian seperti itu, Ki Surya Mataram itu dikiranya adalah orang yang kena sakit jiwa atau orang yang dukun atau orang gila gitu, dianggapnya kayak gitu guys. Tapi ada juga orang yang mengatakan Ki Surya Mataram adalah seorang wali. Setelah peninggalan ayahandanya atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, kakak kandungnya yang bernama Raden Mas Sutarji diangkat menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 guys. Jadi pamannya Surya Mataram itu udah naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Si Surya Mataram ini mencoba untuk mengajukan diri agar keluar dari keraton guys kepada pamannya tersebut, sama pamannya langsung disetujui. Pemerintahan Hindia Belanda memberikan upah kepada Surya Mataram sebesar 333,50 sen kepada Surya Mataram. Namun, Surya Mataram menolak dengan uang yang diberikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Akhirnya, pamannya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 itu memberikan uang kepada Surya Mataram sebesar 75 sen. Sebagai tanda bahwa Surya Mataram itu masih kerabat keraton. Karena dengan alasan itu, Surya Mataram pun menerima dengan senang hati. Kenapa dia nolak pemberian uang dari Belanda guys? Karena dia tidak merasa berjasa terhadap pemerintahan Belanda guys. Ageng selanjutnya tinggal di desa Beringin Salatiga guys. Jadi dia meninggalkan Yogyakarta setelah dia mengundurkan diri dari keraton. Di Beringin sana guys, dia hidup sebagai seorang petani saja dan dia meninggalkan segala atribut kebangsawanannya. Surya Mataram juga dipanggil sebagai Ki Gede Beringin. Kehidupannya yang baru tersebut menjadikan Ki Ageng Surya Mataram lebih bebas untuk mengeksplor apa yang selama ini menjadi keraguan atau keresahan dalam dirinya tersebut guys. Surya Mataram telah meninggalkan Yogyakarta, namun dia masih mengunjungi Yogyakarta pada malam Selasa Kliwon, mengikuti pertemuan yang dinamakan Rasehan Malam Selasa Kliwon atau Sarasehan Selasa Kliwon guys, yang dihadiri oleh 9 orang. Yang pertama adalah Mataram sendiri, terus yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara, Ki Sutopo Wonoboyo, Ki Prawigdido, Prawiro Wiworo, Bendoro Raden Mas Subono alias adik Surya Mataram sendiri guys. Selanjutnya ada Ki Suryodirjo, Ki Sutatmo, dan Ki Suryo Putro. Masalah yang dibicarakan dalam pertemuan
Sarasehan Selasa Kliwon adalah masalah keadaan sosial politik yang ada di Indonesia sebagai akibat dari Perang Dunia Pertama. Negara Eropa, baik kalah maupun menang dalam perang, termasuk negara Belanda, mengalami krisis ekonomi dan militer. Saat-saat itulah dirasa tepat bahwa Nusantara melepaskan diri dari jajahan Belanda. Pada awalnya sebenarnya Sarasehan Selasa Kliwon ini merupakan gagasan fisik untuk melawan penjajahan Belanda. Namun setelah dibahas secara seksama dalam Sarasehan Selasa Kliwon, itu tidak mungkin dilaksanakan karena kita belum cukup untuk melawan kekuatan Belanda, guys. Dan dalam gerakan tersebut telah disepakatin untuk membuat suatu gerakan yang menanamkan moral bangsaan pemuda melalui pendidikan yang bernama Taman Siswa. Dalam Sarasehan, namanya Ki Gede Surya Mentaram dirubah namanya oleh Ki Hajar Dewantara menjadi Ki Ageng Surya Mentaram. Setelah menduda selama 10 tahun lamanya, akhirnya Ki Ageng Surya Mentaram menikah kembali dengan seorang perempuan, guys. Dan dia sama keluarganya itu tinggal di Beringin. Sedangkan rumahnya yang ada di Jogja itu digunakan sebagai asrama dan taman siswa. Suatu malam pada tahun 1927, pada saat itu istri Ki Ageng Surya Mentaram tuh lagi tertidur lelap-lelapnya gitu, guys. Terus Ki Surya Mentaram tuh bangunin istrinya dan dia bilang bahwa, "Bu, wis ketemu sing tak goleki. Aku ora iso mati." Terus si Surya Mentaram tuh bilang lagi ke istrinya, "Jebul sing rumangsa durung nate ketemu wong. Rumangsa cuwa lan ora merem ya kuwi wong." Wujute si Surya Mentaram diperintah cuwa, disrengeni cuwa, disembah cuwa, jaluki berkah cuwa, dianggap dukun cuwa, dianggap edan, dianggap pangeran cuwa, di wong dagang cuwa, dadi wong tani cuwa. Ya kuwi wonge jenenge Surya Mentaram. Banjur arep apa maneh? Saiki mung iso disawang, diweruhi lan dijajaki. Pengalaman tersebut menjadi dasar bagi Surya Mentaram sendiri untuk merumuskan dan menyusun gambar jiwa krama dongso dan mengawasi keinginan. Dan juga menjadi merasa bahwa bertemu orang adalah bertemu dengan dirinya sendiri. Ageng mendatangi teman-temannya dan dia menyatakan bahwa bertemu orang sama halnya bertemu dengan dirinya sendiri. Ki Ageng merasa senang dan rasa senang tersebut dinamakan rasa bahagia. Bahagia yang bebas tidak tergantung pada kondisi, waktu, dan keadaan. Pada tahun 1928, Surya Mentaram ini berhasil menjajaki rasa diri sendiri dan membuat tembang atau puisi dan diabstrakkan dalam buku yang bernama Uran-Uran Bejo. Kisah-kisah Ki Ageng Surya Mentaram yang menjajaki rasa dirinya sendiri itu banyak banget, guys. Di antaranya yaitu suatu hari Ki Ageng Surya Mentaram pergi ke pantai Parangtritis, yaitu pantai yang terkenal di Yogyakarta. Pantai yang terletak di pantai selatan Yogyakarta itu. Dalam perjalanannya dia tuh terhalang banjir Sungai Opak. Dan pada waktu itu para tukang perahu tuh udah mewanti-wanti agar dia tidak berenang karena kan terjadi banjir. Namun karena dia merasa pandai berenang, akhirnya dia nekat untuk menceburkan diri ke sungai tersebut. Dan akhirnya dia kelagepan, megap-megap, guys. Gitu. Hampir dia mati, namun dia ditolong oleh para tukang perahu tersebut. Setelah pulang dari aksiden tersebut, ia mengatakan kepada temannya, "Prawiro Wiworo, nalikane aku megap-megap kelagepan, ora ana rasa wedi, ora ana rasa sumelang, nanging ana rasa sing ora melu megap-megap kelagepan. Malah aku weruh Ki Surya Mentaram megap-megap kelagepan." Di situ muncul awareness atau kesadaran aku dalam diri Surya Mentaram yang melihat Surya Mentaram itu kelagepan, guys. Dalam dialog tersebut, akhirnya temannya Prawiro Wiworo bilang gini ke Surya Mentaram, "Menawi mboten ajrih menapa-napa menika leres dalaran Ki Ageng saweg judheg. Yang ingkang saweg judheg menika malah asring gadah raos kepengin pejah kemawon." Terus akhirnya si Surya Mentaram itu nimpalin atau nanggepin, "Kowe bener, pancen si Surya Mentaram kuwi judheg. Awak ditinggal mati dening embahe sing ditresnani, lan ditinggal mati dening
istrine sing uga ditresnani. Mula si Surya Mentaram banjur kepingin ngendat. Jadi dialog antara Ki Surya Mentaram dengan temannya Ki Prawirawiworo menganggap bahwa Surya Mentaram hanya ingin bunuh diri saja karena putus asa ditinggal orang-orang yang dia cintai gitu. Jadi nggak nyambung. Peristiwa tersebut menjadi pengalaman penting yang mendasari penemuan Ki Ageng Surya Mentaram mengenai pengamatan diri sendiri atau mawas diri atau juga pangawikan pribadi. Makin hari Belanda mencurigai gerak-gerik Ki Ageng Surya Mentaram. Setiap ada kegiatan atau pertemuan yang dihadiri oleh Ki Ageng Surya Mentaram, selalu ada PID atau reserse dari pihak Belanda. Karena pemerintahan Belanda itu takut apabila Surya Mentaram itu melakukan suatu hal. Ketika Nusantara menentang bangsa Belanda yang kian hari kian marak pada wakala itu guys, banyak perintis kemerdekaan yang ditangkap dan dibuang daerah Digul dengan tuduhan agen komunis. Nggak hanya itu aja sih guys. Suatu ketika Ki Ageng Surya Mentaram ini bepergian dari desa Bringin ke Jogja. Di tengah perjalanannya yaitu di desa Gondawinangun, dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara guys. Nggak tahu itu alasannya kenapa, mungkin dianggap mata-mata atau membuat takut para Belanda. Dengar kabar tersebut, pamannya yaitu Sri Sultan Hamengkukuto VIII menebus Surya Mentaram ini dan akhirnya dibebaskan. Ketika Jepang terlibat dalam perang di Nusantara, Ki Surya Mentaram dan 13 tokoh yang kemudian disebut Manggala 13, yaitu membahas bagaimana cara menolak peperangan bila Indonesia menjadi gelanggang antara Jepang dan Belanda. Waktu itu Jepang sudah memasuki wilayah Nusantara, namun pertama yang dimasuki wilayah Jepang itu adalah wilayah area Ambon dan Maluku, namun belum merembet atau belum memasuki wilayah Jawa. Jadi ke-13 tokoh ini sudah mengantisipasi langkah-langkah apa yang ketika Jepang itu akan memasuki tanah Jawa. Ki Ageng ini mengemukakan 3 opsi. Yang pertama adalah membela majikan lama yaitu Belanda. Yang kedua adalah mengganti majikan lama menjadi majikan baru yaitu Jepang. Yang ketiga adalah menjadi majikan diri sendiri. Artinya Nusantara ini akan lepas dari kedua negara jajahan tersebut yaitu Belanda dan Jepang. Perlu diketahui guys, kita flashback dulu ya sebelumnya, bahwa Belanda itu masuk ke Nusantara dalam rangka untuk mencari dagangan rempah-rempah guys. Sedangkan Jepang itu ke Nusantara tujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan militer, minyak bumi, timah, aluminium, dan lain-lain sebagainya guys. Forum pertemuan ini lebih mementingkan kepentingan sosial dan kemanusiaan dibandingkan tujuan-tujuan politiknya guys. Perkumpulan ini juga telah mendapatkan restu dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dalam rangka meningkatkan standar hidup para petani yang ada di keraton. Sayangnya guys, pertemuan Manggala 13 ini baru diadakan 2 kali pertemuan karena keburu Jepang itu sudah meluncur ke Pulau Jawa dan Ki Ageng berusaha keras untuk membentuk tentara karena dia beranggapan bahwa tentara itu merupakan tulang punggung suatu negara. Hal ini dikemukakan oleh Ki Ageng Surya Mentaram dengan beberapa teman lainnya, Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Mas Masrur, dan Ki Hajar Dewantoro. Ki Ageng juga menulis suatu tulisan dasar-dasar tentang ketentaraan diberi nama Jimat Perang, yang artinya pandai perang dan berani mati dalam perang. Pada suatu kesempatan, Ki Surya Mentaram ini menceritakan jimat perang kepada temannya yaitu Bung Karno, dan Bung Karno memperkenalkan jimat perang di dalam pidatonya lewat radio. Akhirnya jimat perang itu pun tersebar luas di kalangan masyarakat guys. Kita membangkitkan semangat masyarakat berani perang dan berani mati secara sukarelawan guys. Ki Ageng ini mengajukan permohonan kepada Gubernur Jogja yaitu Kolonel Yamauchi untuk membentuk tentara sukarelawan, namun permohonan tersebut tidak dikabulkan. Hingga akhirnya dia ketemu dengan seorang anggota dinas rahasia Jepang yaitu bernama Asano, dan Asano menyanggupin akan membawa surat itu ke negara Jepang langsung guys. Untuk membuat surat permohonan yang akan dikirim ke pemerintahan Jepang, maka Surya Mentaram ini membentuk tim yang disebut Manggala 9 yang terdiri dari Ki Suwarjono, Ki Saki Danarti, Atmo Sutijo, Ki Pronowidikdo, Prawirawiworo, Atmo Sugito, Asrar, Atmo Kusimo, dan yang terakhir ada Ki Ageng Surya Mentaram sendiri guys. Jadi 9 orang. Setelah surat tersebut
dibuat dan ditandatangani oleh darah masing-masing ke-9 orang tersebut guys. Ya kayak cap jempol gitu guys. Akhirnya surat tersebut diserahkan kepada Asano. Dan Asano membawa surat tersebut ke pemerintahan Jepang langsung. Nggak lama dari kabar tersebut guys, pemerintahan Jepang memberikan dukungan kepada Surya Mentara. Bentuklah tentara sukarelawan yang ada di Nusantara tersebut. Namun guys, pemerintahan Jepang yang ada di Indonesia yang menolak gagasan Surya Mataram tadi kaget guys, karena ternyata pemerintahan Jepang langsung yang ada di Jepang itu ternyata menyetujui gagasan yang disampaikan oleh Surya Mataram dan kawan-kawannya guys. Kemudian Ki Ageng Surya Mataram karena sudah mendapat restu dari pemerintahan Jepang, akhirnya dia membuka pendaftaran tentara sukarelawan bagi masyarakat Nusantara yang ingin mendaftarkan atau ingin menjadi tentara sukarelawan. Karena banyaknya peserta yang ikut atau ingin menjadi tentara sukarelawan yang berduyun-duyun datang atau membludak, akhirnya diambil alih oleh pemerintahan Jepang kala itu. Nama tentara sukarelawan dirubah menjadi Tentara Pembela Tanah Air atau yang disebut dengan nama PETA. PETA inilah merupakan cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia yang kalian kenal ini setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nusantara menjadi Indonesia guys. Kita flashback dulu ya guys sebelum Indonesia merdeka. Nah, pada saat terjadi perang kemerdekaan di Indonesia karena Indonesia memilih untuk menjadi majikan diri sendiri. Artinya kita melepaskan dari Belanda dan Jepang guys. Ki Surya Mataram ini juga menjadi pemimpin perang gerilya yang disebut pasukan jelata guys. Ketika terjadi pendaftaran tentara sukarelawan, masyarakat yang mendaftar menjadi tentara tersebut tuh berbondong-bondong menemui Surya Mataram guys untuk mendapatkan jimat perang tersebut. Karena dia menganggap bahwa Surya Mataram ini adalah orang dukun atau orang yang pintar gitu. Tapi pada awalnya sebenarnya Ki Surya Mataram juga menolak guys, karena dia merasa bukan orang pintar dan bukan orang dukun yang mereka pikirkan. Karena mereka terus mendesak, akhirnya si Surya Mataram juga akhirnya mau untuk memberikan jimat perang terhadap mereka atau mantra yang dituliskan di kertas dan dibungkus kain yang diberikan kepada mereka agar mereka tuh lebih memiliki power. Ki Surya Mataram ini memberikan syarat apabila ingin mendapatkan mantra dari beliau. Mantra tersebut atau jimat tersebut tidak boleh dibuka selama perang berlangsung. Dan suatu ketika guys, setelah perang selesai, ada beberapa orang atau salah satu orang yang penasaran apa sih jimat atau mantra yang dikasih Surya Mataram ini. Akhirnya dibukalah tuh jimat yang dikasih Surya Mataram itu. Dibuka, terus mereka cuma melongo gitu. Tahu nggak sih guys apa isinya? Mati urip ora urusanku, hidup mati bukan urusan gue gitu kan. Namun guys, perlu kalian ketahui ya, yang diberi oleh jimat perang ini dari Surya Mataram tersebut bener-bener nggak ada yang wafat alias selamat semua. Setelah ibu kota RI Yogyakarta didudukin oleh Belanda, Surya Mataram dan keluarganya meninggalkan kota dan tinggal di Gunung Kidul guys. Tiap malam Jumat dia juga sering persuargan ke Imogiri dan memberikan wejangan atau pencerahan kepada masyarakat-masyarakat yang ingin menemuinya di sana guys. Ki Ageng juga pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini mudah untuk dipecah belah, mudah diadu domba, sehingga gampang untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme asal mendapatkan semat, derajat, dan keramat guys. Yang artinya asal mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan guys. Setelah penyerahan kedaulatan, artinya setelah Republik Indonesia ini merdeka, Ki Surya Mataram ini selalu mengadakan ceramah-ceramah atau wejangan-wejangan ke daerah lain untuk memberikan ceramah mengenai ilmunya, yaitu Kawruh Jiwa atau Kromo Dongso ke masyarakat-masyarakat sekitar guys, ilmu spiritual yang dimilikinya selama ini. Pada tahun 1957, Ki Ageng Surya Mataram ini diundang oleh temannya yaitu Presiden RI Bung Karno ke Istana Presiden untuk dimintai wawasan mengenai Nusantara dan pendapat-pendapatnya mengenai Indonesia ini guys. Dia menggunakan atribut seperti rakyat jelata guys, tapi yang menariknya adalah dia selalu menggunakan sarung corak bagelan yang diselendangkan di dadanya gitu loh guys. Itu pasti kalau dia kurang lebih selama 40 tahun Ki Ageng Surya Mataram ini menyelidiki alam kejiwaan dengan menggunakan dirinya sendiri sebagai kelinci percobaan guys. Pada suatu hari ketika dia lagi mengadakan ceramah
di Desan Sajen di daerah Salatiga, Ki Ageng tiba-tiba jatuh dan dilarikan ke Jogja guys, dan akhirnya dia masuk ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, beliau ini atau si Surya Mataram ini masih mengalami spiritual guys, menemukan kawruh di dalam dirinya, yaitu bahwa puncak belajar kawruh jiwa adalah mengetahui gagasan dirinya sendiri. Kondisi Ki Ageng Surya Mataram ini semakin hari semakin sakit guys waktu di rumah sakit. Namun Ki Ageng merasa tidak takut sama sekali dalam kondisinya tersebut. Walaupun sedang terlentang antang-antang dalam proses mereteli, alias badannya itu sakit semua gitu, mereteli ya guys. Tapi Ki Ageng tetap merasa saiki kene mereteli koyo ngene aku gelem. Artinya guys, seperti ini kondisi saat ini, dengan keadaannya seperti ini aku mau menerima semua itu terjadi dalam kehidupanku gitu loh. Karena di rumah sakit Ki Ageng tidak mengalami kemajuan dalam kesembuhannya. Oleh karena itu Ki Ageng dibawa pulang oleh keluarganya. Namun di rumah semakin hari semakin sakit Ki Ageng Surya Mataram semakin parah. Dan pada hari Minggu Pon tanggal 18 Maret 1962, pada saat usia 70 tahun, Ki Ageng Surya Mataram mangkat alias wafat guys, meninggalkan kita semua. Dia meninggal wafat di kediamannya di Jalan Rotowijayan nomor 22 Yogyakarta guys, dan dimakamkan di Desa Kanggotan di sebelah selatan kota Yogyakarta. Surya Mataram meninggalkan seorang istri dan 4 putri dan 2 putra guys. Mereka adalah Raden Mas Pani, Raden Mas Joget yang sekarang wafat almarhum, terus Raden Mas Grangsang, Raden Ayu Japrut, Raden Ayu Rek, Raden Ayu Gresah, dan Raden Ayu Semplah. Ageng Surya Mataram meninggalkan warisan atau wejangan guys kepada kita semua, yaitu yang bernama kawruh bejo atau kawruh jiwa atau pangawikan pribadi, yaitu yang bersedia melepaskan segala atribut keangkuhan kita, bersedia menjadi manusia yang sederhana dan rendah hati yang mendambakan masyarakat Indonesia sejahtera dan damai.